Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai Search Engine Optimization atau SEO. Agar website kita mudah ditemukan melalui search engine seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain, maka kita perlu melakukan berbagai hal, berbagai strategi agar website kita mudah ditemukan di search engine. Dengan ditemukan di search engine, maka potensi bisnis online kita akan semakin meningkat. Nah, ada dua hal yang penting secara garis besar yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan optimalisasi website kita di search engine. Yang pertama adalah on-page SEO. On-page SEO itu berkaitan dengan halaman website kita. Jadi secara langsung berhubungan dengan web kita. Sedangkan yang kedua adalah off-page SEO. Untuk mengoptimalkan pencarian website dengan menggunakan off-page, ini faktor-faktornya tidak berkaitan langsung. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, on-page SEO. Apa saja yang perlu Anda lakukan agar website Anda mudah ditemukan di search engine? Maka ada banyak faktor, tapi kali ini kita akan coba beberapa hal. Yang pertama adalah page title. Nah, Anda perlu membuat judul yang menarik, membuat judul yang unik, agar pengunjung menemukan website Anda. Kita ambil contoh seperti ini. Jadi judul Anda yang unik dan akurat serta relevan. Contoh misalnya, website Anda berisi uang kuno. Maka di dalam judul artikel Anda, profil Anda atau berita, itu bisa Anda masukkan uang kuno, jual beli, harga, dan informasi uang kuno Indonesia. Harapannya ketika orang mengunjungi search engine dan mencari uang kuno, website Anda bisa ditemukan. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang lebih spesifik. Misalnya uang kuno terlangka. Penggunaan query uang kuno terlangka, judul dari website Anda yang tercantum uang kuno terlangka dan relevan, maka diharapkan website Anda itu ditemukan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain page title, kita juga bisa mencantumkan meta description. Jadi meta description dari website Anda, meta description ini Anda letakkan di bagian header dengan menggunakan kode HTML, tapi bagi teman-teman yang belum memahami tentang pemrograman HTML, Anda bisa gunakan content management seperti Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Di sana sudah ada fitur untuk mengisi meta description. Jadi Anda cantumkan deskripsi dari website Anda. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini contoh dari meta description.
Anda bisa masukkan meta description misalnya uang kuno menyediakan uang kuno asli dengan harga terjangkau. Jadi meta deskripsi ini memberikan deskripsi halaman website Anda, memberikan gambaran singkat dari website Anda atau bisnis Anda. Nah, hasilnya nanti diharapkan akan muncul di halaman pencarian, misalnya uang kuno menyediakan uang kuno asli dengan harga yang terjangkau. Nah, ini Anda bisa cantumkan di dalam meta description yang Anda letakkan di dalam kode meta name description, kontennya adalah deskripsi dari website Anda masing-masing. Nah, kalau Anda kurang paham kode HTML ini, Anda bisa gunakan tinggal mengisi panel yang sudah ada di konten manajemen website Anda. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang berikutnya, selain judul yang menarik, meta description, Anda juga bisa mencantumkan kata kunci yang relevan atau yang berkaitan dengan website Anda. Kata kunci ini Anda bisa masukkan di dalam artikel atau di dalam website Anda, di profil, di berita, ya. Di dalam konten manajemen seperti Blogspot atau WordPress, di sana sudah ada fitur untuk memasukkan kata-kata kunci. Nah, selain itu Anda bisa juga mencantumkan eh, meta text. Ya. Meta tag ini letaknya ada di bagian header, jadi ada di bagian meta header, berisi kata-kata kunci yang bisa Anda masukkan, dan Anda cantumkan biasanya terdiri dari beberapa kata kunci, eh, jumlahnya bisa puluhan ya, Anda cantumkan di panel dari konten manajemen sudah menyediakan meta tag, tinggal Anda masukkan beberapa kata kunci yang relevan, yang berkaitan dengan website Anda. Misalnya, kata kuncinya adalah Jogja, koma, tempat wisata, koma, Jogja istimewa, dan lain-lain. Jadi Anda bisa memperkirakan kira-kira kata kunci yang sering dicari orang, kemudian Anda masukkan di dalam meta text. Oke, untuk SEO on page, saya kira itu dulu. Nanti untuk faktor-faktor yang lain bisa Anda pelajari lebih lanjut. Kita akan mencoba melihat faktor utama yang kedua. Yang kedua adalah off-page SEO. Jadi kalau on-page SEO itu berhubungan langsung, berkaitan langsung dengan halaman web Anda, di dalam halaman web Anda. Nah, tapi kalau off-page, ini di luar dari halaman web Anda. Faktor off-page ini juga cukup penting, karena bisa menentukan ranking, bisa menentukan optimalisasi dari website Anda, agar mudah ditemukan di search engine. Ada beberapa faktor. Antara lain bisa kita lihat, contohnya misalnya Anda memasukkan ke directory submission. Jadi website Anda masukkan di website-website yang menyediakan fitur untuk directory. Jadi berupa link-link dari suatu website, kumpulan link-link dari website Anda bisa masukkan di directory submission. Oke, yang berikutnya juga ada blogging ya. Jadi website Anda juga bisa berpengaruh jika website Anda banyak ditulis atau direview oleh blog-blog ya. Kemudian juga bisa Anda optimalkan dengan memperbanyak posting di forum-forum. Ya, harapannya website Anda itu tercantum di forum-forum tersebut. Dan saat ini yang paling gampang adalah Anda nge-share di sosial media.
Jadi di sosial media Anda sharing seperti di Facebook, Instagram, di Twitter, dan lain-lain, linknya Anda cantumkan di sana. Nah, kalau di Facebook kita bisa share URL atau website Anda di artikel, di informasi, di status, dan lain-lain. Kalau di Instagram Anda bisa cantumkan website Anda di profil. Karena kita tahu Instagram pada galeri itu tidak bisa mencantumkan link yang bisa kita klik. Kalau Twitter bisa. Kemudian banyak faktor yang lain juga, misalnya melalui promosi video, press press release ya, kemudian melalui review artikel dan lain-lain. Jadi ini beberapa faktor yang bisa Anda meningkatkan, yang bisa meningkatkan agar website Anda itu mudah ditemukan di search engine di luar dari website Anda, di luar halaman langsung. Contohnya misalnya di-share di sosmed, kemudian di-review di situs atau berita, di press release ya, atau Anda share di forum, kemudian di YouTube, membuat e-book yang bentuknya PDF, kemudian Anda cantumkan artikel Anda di sana dan seterusnya. Ya, begitulah ya beberapa hal yang perlu Anda optimalkan melalui off-page SEO. Baik teman-teman, jadi kita sudah membahas sekilas mengenai bagaimana website kita agar mudah ditemukan di search engine. Secara garis besar, itu ada dua hal pokok yang berhubungan atau yang berkaitan langsung dengan halaman kita sebut sebagai on page. Di situ kita perlu optimalkan judul, kata kunci, deskripsi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah off-page SEO. Di off-page SEO ini kita bisa maksimalkan dengan cara memasukkan website Anda di directory submission ya, di forum-forum, kemudian bisa Anda review di artikel lain ya, atau Anda share di sosial media. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ada komentar di Classroom. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.